sebelum mulai pembelajaran kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala pernyataan dan pemberitaan dari malam gelap gulita hingga pada pagi ini. Tuhan yang akan terus diajarkan kami anak-anak akan mulai segala pembelajaran kami. Mari Tuhan memberkati kami dari awal pembelajaran kami hingga pada ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekal. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan topik pembelajaran pendidikan karakter. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami arti dari pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki nilai-nilai karakter. Yang ketiga, peserta didik mengetahui berbagai tahapan pengembangan karakter. Yang pertama adalah upaya yang dirancang untuk membantu peserta didik untuk memahami nilai-nilai karakter yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, perbuatan berdasarkan norma-norma di lingkungan. Kemudian pendidikan karakter itu sangat penting ya. Pendidikan karakter sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki sikap, perilaku, dan pola pikir yang baik, serta integritas yang tinggi. Pendidikan karakter juga harus senantiasa diajarkan, dibiasakan, diamalkan secara konsisten, sehingga menjadi karakter siswa. Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan menjadikan keluarga dan rumah sebagai lingkungan pendidikan karakter. Pendidikan karakter memungkinkan anak memperoleh keterampilan yang relevan seperti kreativitas, inovasi, dan kemandirian untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang dunia yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan elemen penting untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Selanjutnya ada konsep pendidikan karakter. Konsep pendidikan karakter berkaitan erat dengan personality atau kepribadian seseorang yang berkarakter sesuai dengan kaidah moral. Ya. Ada menurut pandangan para ahli yaitu Licona 1992 ada 3 komponen pendidikan karakter yang baik. Yang pertama pengetahuan tentang moral, yang kedua perasaan tentang moral, yang ketiga perbuatan tentang moral. Ya. Asalnya ya. Ada 3 moral yakni moral knowing, ada 6 hal sebagai tujuan diajarkan moral yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, penerimaan perspektif, alasan tentang moral, pengambilan keputusan dan pemahaman diri. Kedua, moral feeling ada 6 aspek emosi yakni kesadaran, harga diri,
empati, menyukai kebaikan, kontrol diri, dan kerendahan hati. Kemudian yang ketiga, moral acting, yaitu perpaduan dari dua komponen moral, knowing dan moral feeling. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, nilai-nilai karakter. Yang pertama, nilai karakter hubungan dengan Tuhan. Ya, nilai karakter hubungan dengan Tuhan itu seperti pikiran, perkataan, dan tindakan diupayakan selalu berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan ajaran agama. Kemudian yang kedua, nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri, yaitu berlaku jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri, rasa ingin tahu dan cinta ilmu. Kemudian ketiga, nilai karakter hubungannya dengan sesama seperti sadar akan hak, kewajiban diri serta orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun dan demokratis. Kemudian nilai yang keempat itu nilai karakter hubungannya dengan lingkungan seperti peduli sosial dan lingkungan, berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya. Dan nilai yang terakhir itu nilai kebangsaan, itu seperti cara berpikir, bertindak dengan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, nasionalis dan menghargai kebersamaan. Selanjutnya, poin yang ketiga, tahapan pengembangan karakter. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui 3 desain. Yang pertama, berbasis kelas, ya, desain berbasis kelas. Kemudian yang kedua, desain berbasis kultur sekolah. Yang ketiga, desain berbasis komunitas. Ya. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan knowing, pelaksanaan teknik, dan kebiasaan habit. Ya. Jika tidak berlatih juga, menjaga wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan juga komponen karakter yang baik atau dalam bahasa Inggrisnya components of good character, ya, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral feeling atau perasaan, pengetahuan emosi tentang moral, dan moral acting atau perbuatan moral. Ya. Mungkin sampai di sini penyampaian materi Ibu. Sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Kita bagi kelompok. Ibu bagi dalam 3 kelompok. Ya. Mungkin deretan ini gabung di sini. Ini 2, ini 3. Sudah. Ya. Masing-masing kelompok dari 3 kelompok ini menulis pertanyaan. Kita baca pertanyaan. Tulis pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama, mengapa diperlukan pendidikan karakter? Sudah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan karakter yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Pertanyaan yang terakhir, apa tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah? Anak-anak bisa menjawabnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan.
Kami ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan berdasarkan dengan saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih. Soalan pertama, mengapa diperlukan pendidikan praktek? Untuk membangun bangsa yang makmur, di mana masyarakat berhak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Soal yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan karakter yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Yang pertama, lingkungan keluarga menjadi teladan yang baik, mengajarkan sopan santun, dan yang kedua, lingkungan sekolah tunjukkan rasa empati, berikan contoh yang baik pada teman-teman, berbagi cerita, saling menghargai satu sama lain, biasakan untuk membantu teman, lingkungan masyarakat, senantiasa bersikap ramah dan sopan ke orang tua, teman, dan tetangga. Dan soal yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan praktek di lingkungan sekolah? Bersikap jujur, mengikut pelajaran dari sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, memahami apa yang guru sampaikan. Itu saja, terima kasih. Saya silakan. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok 2 dan kelompok 3, waktu dan kesempatan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Ya, kelompok 2. Mengapa diperlukan pendidikan karakter untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Kedua, bagaimana cara menumbuhkan karakter baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Sekolah memberikan contoh yang baik, memberikan pengembangan dan hasil. Keluarga diteladani, biasakan bersiap dan serta motivasi terhadap anak. Masyarakat bersikap ramah, sopan kepada orang tua dan teman. Tiga, apa tantangan terbesar dalam menerapkan dan membangun sekolah? Rasa percaya diri yang rendah, memiliki motivasi yang rendah. Kelompok 1 bertanya, kelompok 3. Terima kasih. Silakan kelompok 3 terakhir. Pagi teman-teman.
kasih atas waktu yang kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Dan saya akan persilakan saya untuk presentasikan diskusi kelompok kami. Yang satu, mengapa diperlukan pendidikan karakter? Jawaban, untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakat merasa mulia, bermoral, bertoleransi dan bertoleransi. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan dan bagaimana cara menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan karakter terbaik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Memberikan contoh yang baik, memberikan penghargaan dan apresiasi, memberikan pesan moral di setiap pembelajaran, bersikap jujur dan terbuka, mengajarkan sopan santun, memberikan inspirasi. Yang ketiga, apa pandangan Indonesia dalam menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah? Sebagian siswa memiliki rasa sebagian siswa memiliki motivasi rendah dalam proses belajar dan pandangan tentang berikan terkait Sampai diskusi kelompok kami membuka sesi jawab. Kelompok satu ada pertanyaan, kelompok dua pas. Diskusi kelompok kami. Jadi tentang terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Di sini juga akan menyimpulkan dari hasil kerja kelompok dari kelompok 1, 2, dan 3. Dari pertanyaan pertama, pendidikan karakter itu perlu. Mengapa perlu? Karena memiliki peran penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki moral dan nilai-nilai etika yang kuat. Kemudian yang pertanyaan kedua juga dapat menyimpulkan, yaitu cara menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan karakter yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, yaitu dari lingkungan keluarga, yaitu memberikan teladan. Orang tua memberikan teladan kepada anaknya dengan cara apa? Mendidik dengan baik, memberikan ajaran yang baik, belajar untuk disiplin, belajar untuk sopan santun ya dari lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan sekolah ya, guru perlu menjadi teladan kepada siswa. Mengajarkan siswa disiplin, mendidik siswa dengan baik, bukan dengan hukuman yang bersifat menghukum. Yang ketiga di lingkungan masyarakat, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung. Komunitas harus menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perilaku yang negatif. Pertanyaan yang ketiga Ibu dapat menyimpulkan, yaitu tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam. Ya. Guru dan siswa yang memiliki perbedaan, ya, memiliki sifat yang berbeda. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu. Yang ketiga, konsistensi antara lingkungan. Keempat, minimnya sarana dan program pendukung. Dan yang terakhir, adanya tekanan akademik. Ya. Tentu dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran tentu ada tekanan akademik. Ya. Mungkin demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini, dan terima kasih untuk menutupi pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu dari awal proses pembelajaran kami hingga pada akhirnya ya Tuhan.
apapun yang boleh kami presentasikan hasil pembelajaran hari ini, boleh kami mengerti dan memahami Tuhan, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Sekian dan terima kasih. Shalom. Video kita juga ini. Siap. 4, 5.